gilirannya teman-teman dari Boromius Group yang mengisi di Bincang Sehat Pagi jelang siang ini. Dan yang pasti untuk edisi hari ini adalah narasumber atau teman-teman dari Rumah Sakit Santo Yusuf, begitu ya. Dan yang pasti beliau ini sudah hadir di studio Sonora. Saya ucapkan selamat pagi dulu Mbak Lastri di. Halo, selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat ya? Selalu sehat dan semangat. Iya, itu beliau di promosi kesehatan Rumah Sakit Santo Yusuf Bandung. Kemudian, nah ini ada bidan senior. Ini menarik nih. Selamat pagi untuk Mbak Riris Yeni, RAMD, Kebnya kebidanan ya? Ya, betul. Aduh. Alhamdulillah. Apa kabar ini? Saya panggil Mbak Riris, Mbak Yeni. Jangan, Bu Riris aja udah tua. Bu Riris. Bu Riris aja sudah tua sayangnya. Yang tapi penting semangatnya masih semangatnya darah muda kata Roma Irama. Kabar baik ya? Alhamdulillah Bu Riris ya. Terima kasih. Dan yang pasti kalau narasumbernya bidan sudah pasti dong nggak akan jauh-jauh ya. Topiknya dari kebidanan. Dan topik kita kali ini adalah berkaitan dengan melahirkan. Baik. Ini yang menarik buat saya, melahirkan itu, apalagi kalau anak pertama begitu ya. Betul. Itu wah, sensasi ininya luar biasa gitu ya, menegangkan buat ayahnya, buat ibunya juga gitu ya, calon ibu. Itu benar-benar ya berkah lah gitu ya, anugerahnya yang sudah melewati itu. Jadi Anda sahabat Sonora yang kebetulan sekarang masih punya orang tua, ibu, ya sayangi betul mereka ya. Karena ketika Anda lahir itu luar biasa itu perjuangan dan segala macamnya begitu ya. Nah, yang menarik lagi sahabat Sonora adalah sekarang masa pandemi COVID-19. Nah, ini yang akan kita bahas. Yang pasti apakah ada cara-cara yang harus adaptif begitu ya dengan masa pandemi ini, atau seperti apa? Nah, kita langsung aja nih. Saya langsung ke Bu Riris ya, barangkali ya. Bu Riris, ini kalau melahirkan itu kan apa ya? Orang bilang ketika kalau sudah mulas gitu ya, ada anggapan udah mulas nih. Pertanyaan itu gampang, bukan gampang, artinya sering terlontar gitu ya ketika udah mulas belum? Udah mulas belum? Baik. Wah, ini kayaknya bakal melahirkan gitu. Tapi sebenarnya kalau secara ini tanda-tanda akan melahirkan itu yang ini seperti apa sih Mbak Riris? Gitu. Maaf, saya akan jelaskan untuk tanda-tanda persalinan itu yang apalagi maaf sekali anak pertama suka bingung. Itu bingung apa ini melahirkan atau bukan, apa ini mules yang seperti apa, kan kita tidak tahu ya. Tanda-tanda persalinan yang pertama merasakan sakit atau nyeri pada punggung sampai dengan mengalami masa seperti menstruasi. Kan ada orang yang menstruasi nyeri itu ada. Merasakan ada kontraksi, tapi kontraksi itu ada dua. Kalau kontraksi palsu atau yang disebut Braston His, terjadi pengencahan perut yang datang, namun yang seperti ini palsu yang terjadi saat lamanya 30 sampai 120 detik. Ibu berpindah posisi, dia akan hilang. Tapi kalau dia teratur 10 menit bisa 2 sampai 3 kali, lebih dari 30 detik. Nah, itu yang namanya kontraksi yang sebenarnya untuk persalinan. Ya. Terus yang selanjutnya ada air ketuban. Kalau kan orang tanda-tanda persalinan itu kalau sudah 40 minggu, 39 40 minggu udah aterem istilahnya orang kebidanan. Kalau orang awam itu istilahnya cukup bulan. Itu tanda melahirkannya tiba-tiba ada keluaran ketuban. Itu keluaran ketuban ya, itu ya. Tapi nggak ada mules. Ada yang seperti itu. Ada juga yang seperti itu. Okay. Tapi biasanya kan kalau anak pertama nggak ada mules, bingung dianya. Ini apa air kencing, apa air ketuban, dia tidak tahu. Tapi sebaiknya kalau dia mau ke rumah sakit, datang ke rumah sakit. Kalau nggak ke bidan dulu atau mau konsultasi itu bisa. Itu yang selanjutnya ada keluar lendir darah. Nah itu biasa. Selama ini kan keluaran serviks itu selama hamil itu kan tertutup. Namun mendekati persalinan, serviks itu akan membesar dan membuka jalan lahir, makanya keluaran lendir dan darah. Mungkin itu.
itu kurang lebih tanda-tanda ya. Ya, itu tanda-tanda untuk persalinan. Tapi kalau ketuban itu, kalau nggak ada mules, sebaiknya segera mungkin ke pelayanan kesehatan atau ke bidan atau ke rumah sakit yang terdekat. Pokoknya secepat mungkin lah ya, gitu ya. Karena ketuban itu kan dia akan ngalir terus, nggak bisa dihentikan. Kalau gitu. belum lahir, kan itu udah membuka jalan lahirnya berarti. Ya, maksudnya ketuban itu udah pecah, selaputnya udah pecah, udah nggak bisa dibendung lagi. Jadi dia akan keluar terus. Kalau biasanya, kalau dalam waktu 6 jam, umpama datang ke rumah sakit, ketubannya keluaran, dites lakmus, istilahnya dites itu positif bahwa itu ketuban. Kalau ada mules kita tunggu 6 jam. Kalau 6 jam masih pembukaannya istilah maaf aja 1 cm, itu harus istilahnya kita lapor, yang jelas sudah lapor dokter penanggung jawab untuk diberi, biasanya suka diberi induksi. Induksi itu perangsang namanya. Perangsang untuk bisa kontraksi rahimnya baik, untuk teratur agar harapannya bayinya lahir. Karena udah ketuban bisa menimbulkan untuk infeksi kan gitu. Gitu ya. Kan 6 jam setelah, makanya 6 jam setelah ketuban pecah kita observasi. Kalau tidak maju, kita lapor dokter, biasanya dipasang induksi. Bukan untuk sesar, tapi pasang induksi dulu. Kalau memang istilahnya semua keadaan semua baik, ibu dan bayi baik, jalan lahirnya baik, itu dilakukan untuk induksi dulu, bukan untuk sesar. Bukan untuk sesar. Bukan. Jadi induksi dikasih obat perangsang. Untuk kelahiran normal lah gitu ya, katakan begitu. Harapannya lahir normal. Betul. Nah, suka ada kan Bu Riris, ini sudah bukan berapa gitu Tang. Itu tuh saya sendiri jujur aja. Bukaan 1, 2, 3 itu nggak tahu gimana bedanya. Tapi yang bisa jadi panduan buat awam seperti apa, Bu? Sekarang gini, kalau orang melahirkan, teorinya pembukaan itu 1 sampai 10 cm. 1 sampai 10 cm, oke. Kalau 1 sampai 3 cm itu namanya fase laten. Bisa berjam-jam, bisa berhari-hari. Tapi kalau sudah 3 sampai dengan ke 10 itu namanya fase aktif setelah 3 cm. Kalau fase 1 sampai 3 umpama datang ke ke rumah sakit 1 cm, mulesnya masih jarang, bisa sehari, bisa 2 hari, tergantung gimana kontraksi rahimnya. Kalau dia bagus, lanjut, ya bisa berjalan. Teorinya anak pertama itu teorinya. Dari 1 cm ke 2 cm itu 2 jam. Itu 2 teori. Tapi prakteknya belum tentu. Bisa lebih, bisa lebih cepat juga gitu ya. Gimana Gusti Allah punya mau. Iya betul ya. Jadi antara tahapan bukaan itu tadi sentimeter. Tapi yang pasti kalau sudah bukaan 3 kemungkinan setelah 3 itu biasanya dari setelah 3 kalau anak pertama preemie namanya. Anak pertama itu teorinya 1 cm 1 jam. Kalau anak kedua, anak ketiga 1 cm setengah jam teorinya. Teorinya betul. Tapi sudah masuk ke hitungan jam dan bisa jadi hari itu bisa saja melahirkan gitu kan. Gitu ya. Karena istilahnya kalau setelah pembukaan 3 cm udah fase aktif. Jadi mulusnya udah bagus. Itu akan lanjut kalau setiap istilahnya maaf, kok ini Bu, ini mulainya sering. Gimana ya Bu? Biasanya kita bidan itu setiap 4 jam kita periksa dalam. Sudah maju belum, gimana keadaannya, itu dengan tanda kutip bahwa masih normal semua, maksudnya ketubannya masih utuh, nggak ada pecah ketuban, itu biasanya kita observasi setiap 4 jam kemajuan persalinan. Jadi ketika diperiksa ternyata sudah bukan 1 lah, anggaplah begitu. 1. Ya mungkin rekomendasinya sebaiknya di rumah sakit atau di tempat persalinan saja sebaiknya, atau kalau masih pembukaan 1, anak pertama, anak kedua, selanjutnya itu kan belum tentu. Kalau mau dirawat, kita jelaskan karena kadang lama. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau nanti cepat gitu loh. Jadi itu adalah hak pasien. Tapi kalau kita bidannya, kalau pembukaan 1 ya sebaiknya ya dirawat, takut gelisah. Kan kalau di rumah suka, apalagi ya anak pertama suka mulus sedikit, tapi cemasnya tinggi. Kalau di rumah sakit kan ada yang observasi istilahnya. Di tengah kecemasan yang begitu tinggi, baik sang ibu begitu ya, atau sang suami, biasanya apa yang di tips apa Bu Riris buat
mereka nih pasangan nih supaya adem lah suasana hatinya, nggak terus. Kita gitu jelaskan ya. bahwa Ditemani proses juga persalinan dan kita setiap kalau masih pembukaan setiap 1 jam kita observasi. Mulesnya seperti apa, kemajuan seperti apa. Nanti 4 jam kemudian kita periksa dalam. Kita kasih tahu. Jadi kita bukan istilahnya maaf aja 1 senti wis ben sekarang tidak. Tapi kita observasi setiap 1 jam sekali. Dipantau terus ya. Denyut jantung anaknya, ibunya. Nanti kalau 4 jam kita periksa dalam. Gitu. Kan biasanya semakin mules, semakin sering. Gitu. Kalau anak pertama calon ayahnya mesti barengin juga ya, kayaknya lebih baik gitu. Itu wajib ain. Kan harus siaga suaminya. Itu harus. Iya. Sudah mulai suami siaga di situ ya. Iya. 24 jam nggak boleh ninggalin lah gitu ya. Wajib itu hukumnya. Kan itu istrinya. Bidanya kan cuma tetangganya. Dan jangan salah kamar. Iya, pasti nggak salah kamar. Makanya kadang pasien itu diantar suaminya pergi aja. Dianggapnya bu bidanya itu saudaranya. Oke. Baik, sahabat Sonora, Anda bisa tanya-tanya juga ya seputar, siapa tahu di antara Anda ya ada yang punya pasangan, para suami begitu ya, yang menjelang kelahiran anak pertama sekarang ini ya. Nah, Anda boleh, mumpung-mumpung nih ada bidan senior di sini, ada Bu Riris yang pasti dari Rumah Sakit Santo Yusuf, kemudian juga ada Mbak Lasri juga di bagian promosi kesehatan ya, termasuk juga nanti kita cari tahu juga sahabat Sonora ya, di masa pandemi ini penanganan persalinan seperti apa. Nah, paling tidak di Rumah Sakit Santo Yusuf begitu ya. Apakah di masa pandemi ini ada ada SOP yang diterapkan juga mungkin berbeda. Dan yang pasti kalau melahirkan ini, terutama buat Anda yang kebetulan mau punya anak kedua barangkali ya, atau barangkali yang pertama ini, apa yang penting diperhatikan ya, terutama ketika proses melahirkan. Karena kalau yang sudah punya pengalaman itu kayaknya ada banyak kebahagiaan, iya udah pasti. Terus menegangkan, iya ya, Beriris ya. Oke. Bidanya juga tegang sebenarnya, karena itu 2 nyawa. Itu 2 dia. nyawa yang harus selamat, ibu dan bayi wajib selamat hukumnya kan gitu. Jadi itu pokoknya proses yang benar-benar seumur hidup nggak bakalan lupa ya, kayaknya ya, buat pasangan gitu. Dan kita masih lanjut, buat Anda yang ingin tanya-tanya silakan aja SMS atau WhatsApp 0811 190 1827. Dan masih bersama bidan senior Ibu Riris Yeni ya, dan juga Mbak Lasri yang pasti dari Rumah Sakit Santo Yusuf. Ini udah ada lagi nih pertanyaan, kita sambil bacakan ya. Baik. Bu Riris ya, Mbak Lasri ya. Oke, selamat pagi. Ini dari Bang Fei, orang Cikalong Kulon, Cianjur. Tanyanya begini nih, saya bacakan ya. Menjelang melahirkan, apa yang harus dilakukan oleh si ibu yang mau melahirkan biar lancar cara melahirkannya? Apakah sebelumnya harus banyak gerak, seperti olahraga misalnya? Dan apa yang harus dikonsumsi si ibu, makanan apa begitu biar lancar melahirkannya? Kemudian hal biasanya pada ibu hamil, pada anggota tubuhnya terutama di kaki suka ada bengkak-bengkak. Itu dampak dari apa? Dan antisipasinya gimana? Dari Bang Fei. Langsung deh, Bu Riris, silakan. Terima kasih Bang Fei atas pertanyaannya. Semoga Bu Ririsnya bisa menjawab dengan baik ya. Yang harus dilakukan di saat hamil sudah menjelang persalinan, itu memang sebaiknya bukan masalah gerak, tapi kalau bisa, kalau ada, alangkah baiknya ikut senam hamil. Karena ada senam hamil. Ya, ada senam hamil untuk proses persalinan nantinya lancar. Dan biasa di saat mengejan biar tidak terjadi kram, itu biasanya. Tapi biasanya kadang ibu-ibu, maaf sekali, ibu suka yang sibuk, yang apa, jadi nggak pernah ikut senam hamil. Kalaupun ikut senam hamil, di saat dia persalinan mau ngejan suka lupa. Itu seringnya lupa gimana? Waktu senam hamilnya udah diajarkan. Langsung blank. Ya, loh kamu kemarin senam hamilnya gimana Bu? Iya Bu, lupa. Kalau mau ngejen gimana? Harusnya gimana? Iya ya Bu, lupa. Tarik nafas panjang, simpan, suka lupa. Biasanya seperti itu. Karena stres. Ya, di senam hamil itu kan diajarkan
cara bernafas, ngambil nafasnya nafas, gitu ya. relaksasinya kapan. Itu biasanya diajarkan di saat untuk persalinan nantinya. Tapi biasa ya karena stres, cemas segala macam tinggi, bercampur. Dia suka lupa. Kita bidannya ya pasti mengajarkan yang jelas. Terus makanan itu ya makanan yang jelas yang bergizi. Tapi biasa kan namanya orang tua suka kalau udah hamil nggak boleh makan A, B, C, D itu bisa. Sebenarnya nggak usah. Diet itu TKTP, tinggi kalori, tinggi protein. Justru TKTP. Kalau kita tinggi kalori, tinggi protein kan kita sehat, daya tahan tubuhnya baik, tenaganya kuat, kan gitu. Tapi suka nggak boleh makan telur, nggak boleh makan ini, enggak. Itu nggak ada pengaruhnya. Saya kadang suka ibunya Bu Bidan bukan? Bukan. Saya terus terang suka tanya, ibunya Bu Bidan bukan. Ya ibu harus percaya sama Bu Bidannya. Pasti kalau di Bu Bidannya dikasihnya yang tinggi kalori, tinggi protein. Kadang-kadang ada yang mendadak jadi bidan kalau begitu. Bidan dadakan namanya. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Terus kalau kayak kaki bengkak, biasanya itu penekanan bayi. Jadi penekanan kan karena dia di perutnya disanggah begitu, terus dia kakinya suka bengkak. Tapi ada dua kemungkinan. Bengkaknya apa karena penekanan, apa dia ibunya tensinya tinggi. Nah, itu ada dua faktor yang harus diperiksakan ke dokter kandungan. Kalau dia tensi tinggi kan harus dikasih obat yang jelas. Kalau dia cuma kakinya bengkak karena penekanan di saat hamil, pembuluh darahnya karena penekanan, jadi kan pembuluh darahnya jadi dia bengkak, suka kakinya suka diganjel pakai bantal. Kalau tidur. Tapi jangan semalaman. Nantinya semutan kalau orang Jawa bilang, nggak terasa. Jadi Jadi sebaiknya konsultasi dulu ke dokter kandungannya, takutnya dia punya tensi tinggi. Biasanya kalau UDEM itu kan itu UDEM namanya. Kalau di kebidanan UDEM lah, kalau di awam bengkak itu takutnya proteinnya tinggi. Hipertensi biasanya. Baik. Ada yang menyebut begini nih, sekaligus juga nih mitos atau bukan ya begitu ya Bu Riris ya, berhubungan dengan suami, berhubungan intim, itu disebut-sebut bisa memperlancar proses persalinan, betul atau tidak? Mitos atau bukan itu? Sebenarnya menurut saya sebenarnya bukan mitos kalau persalinan diperlancar dengan hubungan suami istri, karena itu kan hormon prostaglandin. Tapi kalau sudah aterem, sudah waktunya, sudah bulannya, itu nggak apa-apa memang dilakukan, karena hormon prostaglandin itu memicu kontraksi rahim. Jadi harapannya biar kontraksi rahimnya baik. Hubungan suami istri itu dilakukan memang karena baik. Dan hormon prostaglandin itu di dalam vagina itu bisa 24 jam. Jadi dicuci bersih kan istilahnya apa aja ada sisa-sisa kan gitu. Jadi biasanya suka dilakukan. Kalau yang hubungan suami istri itu biasanya bukan mitos memang. Kalau sudah bulannya, sudah waktunya, masih ada harapan untuk lahir normal, yang jelas itu prosesnya untuk normal ya Pak ya. Itu bisa untuk hubungan suami istri. Iya, artinya selama proses kehamilan ini untuk hubungan suami istri ya berjalan saja seperti biasa gitu ya. Betul, seperti biasa, tapi pakai tanda kutip. Kalau dia hamilnya ada faktor risiko perdarahan, itu ya jangan. Kan perdarahannya takut apa-apa, maaf sekali, apalagi plasentanya, ari-arinya di bawah, itu lebih bahaya lagi. Bisa tiba-tiba perdarahan mendadak. Kan itu karena hormon prostaglandinnya memicu untuk kontraksi rahim. Kalau ari-arinya di bawah kan itu wajib sesar, bukan untuk lahir normal. Kan kalau dia berkontraksi, dia darahnya akan lebih-lebih. Jadi takutnya ya bukan apa-apa, bayinya nantinya tidak baik. Apa ya? Jadi mungkin harus lebih hati-hati lah ya gitu kalau dia dengan kehamilan yang tidak istilah maaf sekali itu kan tidak normal namanya. Karena area-arianya di bawah sebaiknya jangan hubungan suami istri. Intinya gitu. Sampai dengan nanti lahirnya dia pasti sesar. Dan itu bisa diketahui lewat USG pemeriksaan. Gitu ya. Itu dokter kandungan pasti akan menjelaskan. Makanya kita bidan kalau dia datang mulus-mulus keluar lendir darahnya, kan kita bidan lihat lendir darahnya segar apa enggaknya. Apa yang merah tua itu ditanya hasil USG-nya seperti apa. Kalau hasil ari-arinya di mana, pasti kita bidan akan bertanya seperti itu. Kecuali kalau dia datang keluarnya darah segar, kita nanya pasti. Waktu USG ari-arinya di mana? Karena kita bidan datang seperti itu kita nggak boleh periksa dalam.
istilahnya untuk periksa dalam, kita masuk tangannya, kalau area-area di bawah darahnya tambah wer-weran, bukan berhenti, malah semakin menjadi. Takutnya bayinya jadi istilahnya di kandungan nantinya tidak ada, karena asupan itunya kan nutrisi. Oh iya, betul ya. Betul. Makanya begitu pentingnya ya untuk memantau terus proses kehamilan lewat USG, begitu ya. Betul. Pemeriksaan pokoknya dari bulan ke bulan itu ya dipantau terus, diperiksakan gitu. Tapi maaf sekali kan tidak semua orang punya uang, Pak. Nah, tidak semua orang istilahnya itu kan sekarang ada BPJS. Ya sebaiknya pakai BPJS nggak apa-apa di puskesmas. Kalau sekiranya di Bu Bidan di puskesmas biasanya dikonsultasikan ke rumah sakit. Di Rumah Sakit Santo Yusuf juga kita pakai BPJS bisa, semua serba bisa. Ke dokter kandungannya kita kan ada dokter tetapnya, Dokter Agustinus Bambang Cahyadi, dari Senin sampai Sabtu ada. Oke. Nah, masuk di proses menjelang persalinan nih, tentunya ya ada banyak yang perlu dipersiapkan selain kondisi fisik dari sang ibu ya, Bu Riris ya. Tapi mungkin kalau gambaran deh yang pernah tentunya dibantu oleh Bu Riris gitu ya dalam proses melahirkan gitu ya, sang ibu ini, apa sih yang penting diperhatikan dan dipersiapkan tentunya oleh sang ibu, sang ayah begitu calon ini? Mungkin ada apa saja mungkin? Pakaian bayi udah harus disiapin. Udah itu bukan pakaian bayi, ibunya telanjang. Pakaian ibu. Iya, kasihan nih. Nomor 1 pakaian ibu dulu. Pakaian ibunya dulu. Kalau di Santo Yusuf pakaian bayi sudah ada. Pakaian gitu ibu. Oke. Ibu. Sering ada yang lupa gitu. Suka ada yang lupa. Bukan lupa, lali. Foto itu. Pakaian ibu tuh jangan lupa. Jadi pakaian yang enak lah untuk gerakan bebas ya. Yang jelas persiapan ibu pasti jelas. Yang jelas itu mental ibu. Mental ibu. Makanya kenapa suaminya harus siaga, karena di saat mau anak pertama, anak kedua, cemas itu pasti, nyeri itu pasti, sakit itu jelas. Jadi itu istilahnya persiapan pakaian jelas pakaian ibu dan bayi. Kalau di Santo Yusuf pakaian bayi cukup 1 set aja Pak untuk pulang. Karena di rumah sakit sudah disediakan. Cuma pulangnya harus ganti. Kalau nggak ganti nanti rumah sakit baju bayinya habis. Itu aja. Kalau untuk ibunya yang jelas memang harus dipersiapkan, yang jelas mentalnya dan dukungan dari suami, intinya gitu. Karena musim pandemi kayak gini di Santo Yusuf tidak ada jam besuk, penunggu cuma suaminya aja. Suami saja. Ya, betul. Kita kan harapannya ibu dan bayi sehat, penolong juga sehat, rumah sakit juga aman. Gitu. Nah, ini terkait di masa pandemi. Bagaimana SOP yang diterapkan oleh Rumah Sakit Santo Yusuf, terutama bidan nih kayak Bu Riris, bantu ada yang melahirkan. Tapi kan sekarang pandemi, pakai APD juga gitu. Pasti atau hazmat? Wajib itu. Pakai hazmat. Iya, pakai APD. Kita pakai APD. Terus pasiennya sebelum melahirkan, yaitu tadi yang periksa rapid antigen, itu wajib tidak terkecuali. Terus sama suaminya juga ya? Periksa juga. Suaminya kalau bukan dari luar kota tidak periksa. Kan, tapi kalau dari luar kota suaminya diwajibkan untuk periksa. Ya. Tapi kalau tidak di luar kota, biasanya penunggunya biasanya kadang yang jelas kadang bukan suami, ibunya. Oh iya. Seringnya ibunya. Sering ibunya. Ya. Kemana suami itu? Ya. Padahal dorongan support psikologi suami itu penting ya. Ya sepertinya itu. Tapi kan suami ada yang ditugas luar kota. Ya mungkin tugas luar kota. Jadi biasanya ibunya yaitu yang jelas diperiksa antigen, rapid antigen itu pasiennya. Kalau dia sudah hasilnya negatif, kita tolong, tapi kita yang nolong tetap pakai APD. Dan tempat persalinannya kita pakai klember. Jadi khusus untuk di masa pandemik ini dibuat sedemikian rupa tempat persalinannya biar memang hasilnya negatif, tapi kan kita menjaga semuanya. Kan kalau yang mencegah, kayak yang tadi umpama datang lengkap, terus kan rapidnya belum jadi. Ya, makanya kita mau rapid negatif positif kita pasti pakai APD. Tempat persalinannya juga pakai klember. Jadi biar aman semuanya. Iya, betul ya. Ibu dan bayi aman, penolong juga aman. Lebih baik mencegah ya, Boris ya, daripada. Nah, ini sekali lagi, ini mohon maaf nih, kalau di
Rumah Sakit Santo Yusuf itu ada ruang isolasi untuk pasien COVID? Ada. Dan yang sampai melahirkan juga ada, yang mereka yang positif COVID gitu maksud saya? Kalau biasanya kita periksa seringnya yang selama ini kita tolong itu sedang ditolong, hasilnya baru jadi. Oh. Jadi periksa antigen kan datang udah 6 cm. Kalau bukan. Jadi itu kita ada untuk ruang isolasi perawatan COVID-nya. Oke. Untuk bayi dan ibu ada. Jadi, tapi kan selama ini yaitu tadi yang saya jelaskan bahwa di ibu dan bayi dijadikan kan itu swab antigennya umpama positif. Tapi PCR-nya kalau hasil negatif nanti kan dia dipulangkan untuk isoman. Ya, isolasi mandiri. Ya, betul. Tapi ada yang artinya yang ibu yang melahirkan dan dia sebelumnya terkonfirmasi positif COVID di Rumah Sakit Santo Yusuf. Ada yang bukan positif tapi antigennya rapidnya positif. PCR-nya tapi selama ini negatif. Biasanya diperiksanya PCR-nya negatif, swab-nya negatif. Jadi melahirkannya dia isoman nantinya. Kan umpama hari ini lahir, besok pulang untuk isoman, isolasi mandiri nanti, tapi diharapkan dia harus periksa swab. Gitu. Iya. Kalau bayinya sendiri anaknya apa positif juga COVID? Enggak kan belum tentu, Pak. Oh, belum tentu ya? Belum tentu ibunya positif, anaknya positif. Belum tentu. Biasanya itu dokter anak. Ya. Dokter anak dia akan nanti advisnya mau periksa dan tidaknya itu dokter anak yang punya hak. Oke. Ya. Tapi jadi, dia dirawatnya bersama ibunya yang hasil antigennya positif, bareng dengan mamahnya istilahnya. Iya. Kalau maafkan kalau si bayinya negatif, nah katakanlah begitu ya, ibunya positif terus kan menyusui. Iya. Itu dari gimana ya? Dokter anak itu biasanya itu susunya diperas dulu, diperas, gitu. Dikasihin ke babynya, tidak lewat langsung skin to skin istilahnya ibu sama baby kan enggak, diperas dari ibunya dikasihkan ke si babynya. Biasanya begitu ya? Ya, seperti itu. Oke. Aduh, tapi di bagian ini Mbak Lastri boleh tambahin bagian untuk pemeriksaan kandungan dan kehamilan dan seterusnya ada di bagian mana, dan sejauh ini SOP yang diterapkan mungkin di masa pandemi ini seperti apa mungkin? Kalau untuk yang membutuhkan pelayanan tentang kesehatan obgyn obgyn dan ginekologi ini kita ada dokter-dokter obgyn yang praktek ya. Ada dokter perempuan, ada dokter laki-laki kan. Itu ya. Jadi dokter tetap kita itu Dokter Agustinus Cahyadi SPOG. Nah, beliau itu dokter tetap, jadi setiap hari ada di rumah sakit. Dari hari Senin sampai Sabtu ya. Nah, kalau hari Jumat dari Senin sampai Jumat itu prakteknya jam 9 sampai jam 2 jam 2. Nah, kalau hari Sabtu jam 8 sampai jam 12. Nah, terus ada lagi dokter Maringan. Dokter Maringan beliau itu dokter obgyn tapi konsulen onkologi. Jadi kalau ada yang bermasalah ke arah keganasan, nah bisa cari dokter Maringan. Nah, beliau memang masih dokter mitra kami ya, tapi memang sudah lama ya di situ, sudah lama banget. Yaitu beliau itu prakteknya itu bisa di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Senin, Rabu jam 8 sampai jam 10. Kalau Selasa, Kamis jam 17 sampai jam 18. Nah, itu. Terus untuk yang dokter perempuan nih, kadang-kadang juga ada ibu-ibu teh kadang-kadang saya malu sama dokter laki-laki mau ke dokter perempuan. Ada dokter Isna ini. Dokter Isna itu hari Sabtu aja. Kebetulan kalau ibu-ibu yang bekerja tuh bisa ya. Sore-sore jam 16 sampai jam 17 gitu. Terus tadi terkait dengan SPO ya. Sama saja sih sebetulnya dengan yang pasien-pasien lainnya. Untuk yang berkunjung ke Rumah Sakit Santo Yusuf itu kita harus memberlakukan protokol kesehatan berkunjung ke rumah sakit. Sama semua juga kan berkunjung ke tempat umum, ke restoran, itu ada protokolnya. Termasuk di rumah sakit juga justru lebih ketat. Di situ memang kita akan screening terlebih dahulu pasiennya. Screening itu apa? Ya cek suhu, dia ditanya ada keluhan ke arah COVID tidak, terus maskernya betul atau tidak, cuci tangannya. Setelah itu nanti menunggu di ruang tunggu juga ada protokolnya yang harus ditaati, jaga jaraknya, gitu, menjaga jaraknya. Betul. Nah, itu seperti itu protokol kesehatannya. Dan kalau bisa memang agar menghindari kerumunan di ruang itu daftar dulu lah.
sebelumnya reservasi gitu. Bisa by phone atau gimana? Bisa by phone. Bisa Telepon ke mana boleh sebutin aja? Bisa ke customer service. Ini kita masih ke 720-8172 itu masuk ke operator nanti yang nerimanya. Oh iya, oke. Nanti tolong sambungkan ke pendaftaran rawat jalan. 720-8172 ya, Rumah Sakit Santo Yusuf Bandung. Gitu. Oke. Ada IMD itu apa ya? Bu Riris barangkali bisa jelasin. Ini berkaitan dengan persalinan ya. IMD itu ini udah lama sebenarnya, tapi kan tidak semua ibu-ibu itu tahu IMD. Maaf sekali, kayak saya pribadi istilahnya saya nggak tahu internet, katro dengan internet, jadi IMD itu juga kalau orang awam juga nggak tahu itu apa. Sebenarnya itu udah lama dilakukan untuk IMD itu inisiasi menyusui dini. Jadi proses dari bayi lahir dengan tanda kutip bayinya baik dan sehat, lahir dengan baik, nggak ada apa-apa. Dari ibunya langsung dikontakkan bayi ke dada ibu, dia agar bisa mencari puntingnya paling nggak 1 jam, biar dia bisa menyusu sendiri. Itu yang namanya IMD. IMD. Ya, itu paling tidak 1 jam. 1 jam ya. Betul, di dada mamahnya. Tapi kadang ada yang berhasil, ada yang tidak. Tapi seringnya sih berhasil. Karena dia itu kan masih badannya kena air ketubannya, baunya masih bau ibu kita kan. Ya itu biasanya berhasil biasanya. Justru di situ ya, jadi kedekatan secara psikologis juga gitu ya. Betul. Tapi kadang ada juga ibu-ibu yang nggak mau. Loh, kenapa nggak mau ya? Kan ada yang nggak mau, yang megangnya aja nggak kayak kita bidannya yang megang rekep gitu, enggak. Ada yang itu biasanya ibu yang anak pertama. Iya, yang anak pertama karena dia takut itu pasti kan jelas. Megangnya itu jadi gimana ya? Nggak kayak ragu-ragu. Kita yang ada ragu gitu ya. Nanti ibu kan orang istilahnya ibu itu ibu zaman sekarang pasti sudah lihat Google, internet, ya kan? Pasti udah tahu, udah milenial itu ada IMD kan gitu. Makanya dia dijelasinnya suka begitu. Iya ibu, baru dia buka diri, baru dia mau. Kan ya maaf sekali ya, mungkin karena takut, karena cemas dan sebagainya, karena dia mungkin nahan rasa nyeri nggak jelas lah. Iya betul ya, jadi, bercampur rasanya ya gitu ya. Kalau anak pertama mungkin gitu, jadi kan istilahnya aku mau megang tapi aku nyeri bawahnya kan gitu. Jadi suka gitu kan. Kalau ibu-ibu zaman sekarang, zaman milenial kan sudah internet sama Google udah pinter. Jadi harus IMD kalau bayi itu aja. Harusnya banyak-banyak cari info ya gitu ya. Proses melahirkan dan segala macam termasuk IMD ini ya. Tadi? Ini ya inisiasi menyusui dini. Inisiasi menyusui dini. Nah, oke, saya harus break dulu. Masih kaitan juga dengan mitos. Ada banyak mitos yang mungkin sampai sekarang ini berkembang juga, tetap ada anggapan juga ya, ada macam-macam ya Bu Riris ya kalau mitos seputar ya persalinan begitu ya. Ada yang katanya harus minum rendaman rumput apalah gitu ya. Terus ada yang harus minum minyak kelapa katanya biar lancar. Terus jangan makan durian, ada itu yang ngomong gitu tuh. Benar atau enggak? Nanti kita kupas ya bersama bidan senior, ada Bu Riris, yang pasti ada Mbak Lastri juga. Kemudian di bagian promosi kesehatan Rumah Sakit Santo Yusuf ya. Yang pasti kalau bidan senior Bu Riris ini dari tahun berapa Bu? Tadi 92. 92-93. Jadi bantu persalinan itu dari tahun 92-93 sudah 93-an ya. Sampai saya sekarang. Waduh, pengalamannya luar biasa. Program bidannya di Karya di Semarang. Saya bukan orang Bandung. Oh iya. Bahasa saya bukan orang Bandung. Oke. Tadi ada obrolan yang intermezzo sedikit. Gitu ya. Off air nih sahabat Sonora tadi. Jadi yang mau melahirkan itu sebaiknya jangan makan jengkol. Betul. Sebenarnya enggak apa-apa. Enggak apa-apa sih ya. Boleh. Cuma tidak nyaman penolongnya. Sebenarnya boleh enggak apa-apa, tapi ada aroma yang kurang aroma enak. Jengkolnya itu ada. Oh, dari apa? Dari fesesnya gitu. Fesesnya. Ya, betul, fesesnya. Darahnya juga. Darahnya sih enggak, fesesnya ya. Fesesnya. Betul. Oh, jadi kalau yang melahirkan itu suka
suka ada buang keluar air juga besar. feses juga. Betul. Kan proses Kan untuk mengedan. proses Mengejan. tertekan kepala, yaitu kalau dia belum buang air besar kan otomatis keluar untuk fesesnya. Oh tertekan, iya, betul. tertekan kepala bayi. Sebenarnya nggak apa-apa makan, cuma tidak nyaman untuk penolong. Oh, masalahnya kalau yang sang ibu ini, calon ibu ini ngidam jengkol gimana? Ya mau nggak mau ya nggak apa-apa. Ini ya nolong dengan segala resiko. Kan di saat pandemi kayak begini kan pakainya APD-nya udah lengkap. Jadi baunya nggak begitu menyengat. Ya benar. Aduh. Oke. Nah ini tadi soal mengejan. Ya. Atau ngeden gitu ya. Ngeden. Itu apa ya? Ada teknik yang memang harus diketahui, harus dilakukan oleh sang ibu Ada. ketika mengedan ini. Jadi Ada. tidak asal mengedan aja ada. gitu ya. Kalau proses mengejannya tidak benar, itu kalau umpama mengejannya cuma di muka, itu nanti bisa perdarahan muka, kulit muka, perdarahan di mata kalau dia matanya merem ngejennya. Itu kan ngejennya biasanya di muka aja sama di wajah aja. Oh iya iya. Nggak turun ke bawah. Kalau melahirkan yang benar, ngejen yang benar itu seperti buang air besar, turun ke bawah. Ngejennya diturunkan untuk kayak seperti buang air besar, bukan ngejen di muka dan di leher. Jadi kalau di muka sama di leher itu perdarahannya biasanya perdarahan muka sama perdarahan bawah kulit muka sama perdarahan mata. Matanya jadi merah merem. gitu. Ya, matanya merah kayak sakit mata. Jadi kalau ngeden itu harus melotot gitu ya. Buka mata, tutup mulutnya. Tutup sebelumnya kan tarik napas kalau udah mules bagus. Tarik napas panjang. Simpan, mata dibuka, lihat perut. Tarik kaki, 2 kaki, ngejen ke bawah. Itu yang benar seperti itu. Ngejennya bukan sedetik 2 detik, yang lama, panjang. Nah itu ya, air besar. karena bisa panjang itu ya. Kan di saat mules dia kan panjang ngejennya biasanya. Pingin mengeluarkan apa yang ada di dalam perut. Biasanya kan kalau mules begitu. Iya. Kalau sudah pembukaannya lengkap, sudah 10 cm, biasanya dia pingin mengeluarkan apa yang ada di dalam perut. Jadi ngejennya bisa panjang. Kalau dia benar proses mengejannya, insya Allah nggak pakai lama, sudah lahir. Yang penting istilahnya kepalanya sudah masuk dasar panggul, udah di bawah. Kita pimpin juga, kita bidan istilahnya maaf aja, nggak cuma udah 10 cm ayo ngejan, kita lihat kepalanya sudah turun belum, betul-betul turun belum. Posisi sekiranya itu. Sekiranya biar ibunya juga tidak lelah, bayinya juga lahir baik, tidak terjadi istilahnya maaf aspeksia. Kan ada bayi yang lahir nggak nangis gitu, karena proses persalinan, karena biasanya suka lama mengejan gitu. Jadi kita diminimalkan untuk seperti itu. Jadi kita biasanya kalau udah 10 cm kepalanya masih di atas, miring dulu, dimiringkan. Kalau dia mules suruh tarik napas panjang, buang lewat mulut, tarik napas lewat hidung, boleh gitu. Kalau sudah saatnya untuk mengejan, biar tidak lama-lama, biar bayinya baik, ibunya juga baik. Itu. Jadi bisa langsung ya sekali dalam paling enggak 2-3 kali mengejan bisa. 2-3 kali. Ya. Ada yang bisa sampai kehabisan napas gitu misalnya kalau tengah-tengah itu Ya, gimana? Berhenti. Maksudnya dia Ya maksudnya mengejan. dia saat mengejan itu dia harus tarik napas dulu. nggak apa-apa ini. Nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa. Yang penting yaitu tadi, kalau dia proses mengejannya benar, insya Allah bayi lahirnya juga baik, ibunya juga baik. Kalau prosesnya betul, itu aja. Nah di situ juga peran suami siaga penting ya, dampingi, tarik nafas, bantuin bidannya gitu ya. Iya. Atau Biasanya suaminya suruh Pak bantu doa ya Pak, doain. Istrinya didoain Pak. Memang suruh nunggu, kadang kan suaminya Pak kuat enggak? Oh kuat suster, oh baik. Kalau nggak kuat, soalnya kalau pingsan bu bidannya nggak bisa gendong. Nanti malah suaminya yang pingsan ya. Kan suaminya pingsan, nolong ibunya, nolong bayinya gimana? Bu bidannya tangannya 2, susah. Ada juga kan ya calon yang nggak kuat lihat darah misalnya atau apa ya? Ada. Suster saya nggak kuat. Oh boleh Pak, Bapak di ruang tunggu daripada Bapak pingsan. Kan kita nggak bisa gendong. Betul. Apalagi badannya gede gitu. Lebih mabuk lagi. Jadi itu persiapan juga buat calon ayahnya ya. Iya betul. Oke. Nah seputar mitos nih, Bu Riris. Ada banyak yang berkembang di masyarakat nih. Jangan-jangan sampai sekarang juga masih ada anggapan juga ya. Ketika tadi diantaranya juga ya yang berhubungan intim, ya hubungan suami istri selama proses kehamilan itu berlangsung sampai mau melahirkan juga
memungkinkan juga Ya. tetap dilakukan dan Ya. itu memang bisa membantu memperlancar Ya. proses persalinan. Kemudian ada juga yang katanya minum minyak kelapa itu bisa memudahkan persalinan, melancarkan. Betul nggak sih? Itu sebenarnya maaf sekali itu kalau minum minyak kelapa sebenarnya jaka sembung bawa golok. Tidak nyambung untuk proses persalinan karena itu minyak kelapa kan masuknya ke saluran pencernaan bukan ke rahim. Bukan ke rahim. Betul. Itu ya. Jadi kalau maaf sekali kalau disarankan ya sebaiknya enggak usah. Itu bukan suatu penolong. Bukan minuman juga ya minyak kelapa. Bukan minuman, bukan penolong. Walaupun bisa diminum gitu, Iya, tapi kan walaupun bukan bisa minuman. diminum, tapi bukan penolong. Iya, iya. Bukan membantu untuk persalinan. Ada lagi minum rendaman rumput Ya. Fatimah. Yang Fatimah dari ya. Arab, kalau orang haji kan suka dititipin Nah, rumput itu. Fatimah. Betul. Itu berbahaya. Memang belum pernah diteliti. Iya. Tapi kalau minum rumput Fatimah yang sering dilakukan, itu biasanya rahimnya kontraksinya itu tidak terkendali. Mulus terus, tapi nggak maju pembukaannya. Umpama di satu-satu, Ya. terus itu bahaya untuk rahim dan bahaya untuk bayi. Memang belum ada penelitian sama sekali. Betul. Tapi kalau minum rumput Fatimah, biasanya kontraksinya itu tidak terkendali. Biasanya seperti itu. Gitu Yang ya. tadinya harusnya lahirnya normal, karena tidak terkendali, denyut jantung bayinya jadi cepat, mau tidak mau biasanya terus sesar. Ya, itu rumput Fatimah. Tapi memang belum pernah ada penelitian. Ya, ya, tapi betul. yang jelas kebanyakan seperti itu. Seperti itu ya kecenderungannya. Yang saya pengalaman seperti itu. Kalau dia minum rumput Fatimah, kontraksi rahimnya nggak henti-henti, tapi nggak maju. Denyut jantung bayinya kan jadi cepat, Ya, karena nggak ada henti, nggak ada istirahatnya perutnya. Itu ya. Ya, Oke, jadi sebaiknya ya jangan. jangan ya. Nggak usah. Kalau ada orang umrah, ada orang haji minta doa aja. Iya, betul. Bukan minta rumput Fatimah. Itu betul Ya. ya. Daun Betul. singkong aja lah Iya, diganti ya betul. gitu. Nggak apa-apa daun singkong. Itu daun Lebih baik, singkong lebih bagus sehat. ya. Iya. Betul. Banyak seratnya. Betul.